Anak-anak, Anda telah mendengarkan masa pembabaran Dharma bagian kedua dari tahun ke-5 sampai ke-10. Sekarang ini kita memasuki masa pembabaran Dharma bagian ketiga, yakni dari tahun ke-11 sampai ke-20. Nah, tahun ke-11 itu sekitar 578 sebelum Masehi. Pada tahun ke-11 ada beberapa kejadian yang perlu kita catat. Yang pertama, Buddha menerima Brahmin Kasi Bharadwaja dari desa Akanala. Kemudian Buddha membabarkan khotbah panjang tentang perhatian penuh atau yang disebut dengan Mahasatipatthana Sutta, dan Buddha membabarkan khotbah panjang tentang penyebab yang disebut dengan Mahanidana Sutta. Pada tahun ke-12, 577 sebelum Masehi. Pada tahun ke-12 ini, Buddha berdiam di Veranca, Pancala dan membabarkan Dharma di sana. Beliau memenuhi undangan seorang Brahmin di Veranca untuk melewatkan musim hujan di tempat itu. Hanya sayangnya waktu itu terjadi bencana kelaparan, sehingga Buddha dan para siswanya hanya memperoleh makanan mentah yang biasanya diberikan kepada kelompok kuda yang dipersembahkan oleh sekelompok pedagang kuda. Nah, hal-hal demikian ini terjadi dari zaman ke zaman. Pada saat ini kita sedang menghadapi pandemi corona. Nah, banyak sekali perekonomian yang jatuh dan kita harus mampu beradaptasi dengan keadaan seperti ini. Bahkan hal seperti ini sudah pernah terjadi di zaman Buddha. Tahun ke-13, 576 sebelum Masehi, bertepatan pada musim hujan saat itu ya, Buddha menuju ke kota Badia di Anga. Terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita catat, yakni Buddha menerima orang-orang penting di Anga ini sebagai siswanya. Mereka beralih keyakinan dan menjadi siswa Buddha, seperti Mendaka dan istrinya, putranya, serta menantu daripada hartawan itu, Sumana Devi, serta cucu putrinya yang berumur 7 tahun, yaitu Visakha, dan pembantunya Puna. Nah, Visakha nanti dalam kesempatan yang berbeda, Ibu akan menjelaskan tentang kisah Visakha yang menjadi penyokong Buddha yang luar biasa. Selain itu di Vesali, Buddha juga menerima seorang panglima yang bernama Siha sebagai pengikutnya. Sementara Siha sebelumnya adalah pengikut Nigantana. Siha sebelumnya adalah pengikut Nigantanaputa. Terakhir, Buddha membabarkan khotbah besar nasihat kepada Rahula yang disebut dengan Maharahulawada Sutta. Nah, Rahula masih ingat ya kisahnya di tahun keempat. Nah, kita lanjutkan tahun ke-14. Tahun ke-14, 575 sebelum Masehi, ada beberapa hal penting di sini. Rahula menerima penabisan menjadi biku. Buddha membabarkan khotbah kecil atau Cula Rahulawada Sutta. Kemudian khotbah mengenai Bukit Semut atau Famika Sutta dan Suci Loma Sutta. Tahun ke-15, 574 sebelum Masehi. Di musim hujan pada tahun ini, Buddha berdiam dan membabarkan Dharma di Vihara Nigroda, di hutan kecil pohon jawi di Kapilawastu, Kosala. Peristiwa penting yang terjadi pada tahun ke-15 masa pembabaran Dharma ini adalah Raja Supabuddha wafat. Tahun ke-16, yakni 573 sebelum Masehi, pada masa musim hujan, pada tahun ke-16, Buddha berdiam di Cetia Agalawa, kota Alavi di antara Savatthi dan Rajagaha. Peristiwa utama yang terjadi adalah Buddha menyelamatkan Alawaka yang juga dikenal dengan nama Hataka. Tahun ke-17, 572 sebelum Masehi. Ada beberapa peristiwa yang perlu dicatat dalam hal ini. Pada saat itu Buddha berdiam di vihara hutan bambu atau disebut dengan Velu Vanarama. Di dalam tahun ini juga Buddha mengajarkan khotbah kemenangan atau yang disebut dengan Vijaya Sutta, khotbah nasihat kepada Sigala atau yang disebut dengan Sigalovada Sutta. Nah, bagi anak-anak yang masih mengingat tentang Sutta Sigalovada Sutta, ya, ini adalah tentang kewajiban timbal balik yang sebaiknya sebagai umat Buddha kita laksanakan dalam hidup.
sehari-hari. Kewajiban timbal balik itu seperti kewajiban orang tua pada anak, anak pada orang tua, guru pada siswa, siswa pada guru, dan sebagainya. Nanti di kesempatan lain Ibu akan menjelaskan lebih rinci lagi. Tahun ke-18 sampai ke-19, 571 sampai 570 sebelum Masehi, masa pembabaran Dharma bertepatan pada musim hujan. Nah, kali ini Buddha berdiam di Bukit Batu Cadas Calika atau disebut dengan Calika Pabata di Ceti. Peristiwa penting yang perlu dicatat, yakni Buddha memberikan khotbah kepada seorang gadis penenun beserta ayahnya di kota Alavi. Buddha menerima Kukutamita, seorang sang pemburu, dan keluarganya sebagai pengikutnya. Tahun ke-20 569 sebelum Masehi. Pada tahun ke-20 di musim hujan, Buddha berdiam di Veluvanarama. Jadi Buddha itu tidak berdiam di satu tempat. Kadang di Veluvanarama, kadang di Ceti, kadang di Kapilawastu. Ya, beliau terus berjalan untuk membabarkan Buddha Dharma. Nah, pada tahun ke-20 ini Buddha menetapkan aturan-aturan parajika. Nah, aturan parajika itu biasanya hanya berlaku pada biku atau yang disebut dengan anggota sangha. Ya, jadi bukan parajika ini tidak berlaku bagi kita umat awam atau yang disebut dengan umat biasa. Pada tahun 20 beliau menunjuk Ananda sebagai pengiring tetap. Pertemuan pertama dengan Jiwaka Komarabasa, penasihat kesehatannya. Tahun ke-20 beliau menyadarkan Angulimala. Beliau dituduh atas pembunuhan Sundari, meluruskan pandangan salah Brahmabaka, dan menundukkan Raja Kobra Nando Pananda. Baiklah, kita sudah belajar sampai tahun ke-20. Masa pembabaran Dharma belum selesai ya. Kita akan belajar sampai tahun ke-45. Maka sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ada baiknya Anda melakukan refleksi supaya mengingat kembali apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita baca. Yang pertama, jawablah pertanyaan di bawah ini. Rahula menjadi seorang samanera tahun keempat. Buddha membabarkan Dharma. Mengapa Rahula tidak langsung ditabiskan menjadi biku? Tuliskan alasan Anda. Dalam perjalanan membabarkan Dharma, Buddha tidak jarang menerima fitnahan. Nah, tuliskan fitnahan-fitnahan yang dapat kamu temukan dalam perjalanan 1 sampai 20 tahun. Buat dalam bentuk tabel. Ya, seperti ini ya, tabelnya ya sudah dijelaskan dan digambarkan. Video pembelajaran sebanyak 2 ini, Ibu harap bisa diulang dan diulang lagi. Nah, semua bahannya ada di buku Anda. Jadi, tidak perlu mencatat untuk kali ini. Nah, sekarang untuk penguatan materi, setelah Anda mengulang videonya, kira-kira gambar apakah yang terjadi di sini dan tahun keberapakah? Anda cukup mengingatnya saja tanpa perlu ditulis. Jadi yang dikumpul hanya yang tadi 2 soal di Google Classroom nantinya. Nah, kita perhatikan gambar pertama. Oke, gambar kedua kira-kira peristiwa apa? Gambar ketiga dan gambar keempat. Kita sudah di penghujung daripada video pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang masa membabarkan Dharma selama 1 sampai 20 tahun. Nah, Ibu kutip sebuah Dhammapada ayat 7, Maha Kalaterawatu. Seseorang yang hidupnya hanya ditujukan pada hal-hal yang menyenangkan, yang inderanya tidak terkendali, maka makannya tidak mengenal batas, malas serta tidak bersemangat. Maka marah, penggoda akan menguasai dirinya, bagaikan angin yang menumbangkan pohon yang lapuk. Dari ayat ini, ada baiknya kita sama-sama melatih diri, Anda dan saya, agar kiranya kita terus bersemangat, jangan melakukan hal-hal yang
membuat kita menyesal suatu saat, mari kita kuatkan iman kita. Namo Buddhaya. Sampai jumpa dalam session berikut. Terus diulang videonya. And kamu bisa membaca buku kamu ya. Jangan lupa kita mengerjakan hanya 2 soal. Tidak dijadikan PR. Karena Ibu berharap Anda bukan hanya jago menulis, tapi Anda bisa mengerti pembelajaran hari ini. Baiklah, Miss mohon pamit. Namo Buddhaya. Sama-sama kita sebutkan Namo Buddhaya dan sampai jumpa.